Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Akaba, let's talk about Ramadan. Halo Sobat Akaba semuanya, apa kabar nih kalian? Puasanya udah lancar belum nih? Soalnya kan udah di pertengahan bulan nih. Kalau Cita gimana? Alhamdulillah buat sejauh ini nih sampai pertengahan bulan masih lancar-lancar aja, belum ada yang bolong. Kalau Alia gimana? Alhamdulillah aku juga lancar-lancar aja nih Cit. Kali ini kita bakal bawain materi apa sih? Kali ini kita bakal bahas tentang Ramadan nih, tentang makna spiritual menjalani Ramadan. Tapi sebelum itu kita perkenalan dulu gak sih? Oh iya dong. Halo semuanya, aku Alia. Dan di sebelah saya ini Hai, aku Cita. Nih, aku tahu narasumber yang cocok banget nih buat tema kali ini. Wah, siapa itu kira-kira tuh narasumbernya tuh? Kita spill nggak nih orangnya? Nah, narasumbernya ini guru dari SMA Al-Azhar 15 yang dia ini inisialnya B. Inisialnya B, inisial B. Yang suka pakai sorban itu nggak sih? Kayaknya ya. Kayaknya ya. Kita langsung kenalin aja gimana? Oke. Hai Pak Bay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Pak Bay kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa dan masih sehat. Alhamdulillah. Kalau puasanya Pak Bay? Ya itu sama seperti kemarin. Kemarinnya lancar atau bagaimana? Dan kelihatannya gimana? Lancar sih pastinya. Harusnya lancar dong. Amin. Semoga bisa lancar sampai nanti selesai Ramadan. Amin. Nah, ini ada fun fact sedikit nih. Katanya Pak Bay ini dari tahun 2011 sampai 2015 itu S1 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ya, di Yogyakarta itu lebih tepatnya. Lalu lanjut S2 Pendidikan Islam. Ya. Nah, Pak Bay ini juga selama S1 ini menjabat sebagai koordinator penerima beasiswa bidik misi kampus. Ya, betul. Itu dulu sempat di apa ya istilahnya? Teman-teman itu pada bingung cari koordinator, akhirnya nama saya yang muncul gitu. Bertalenta sekali ya. Terus pernah menjabat nih sebagai pimpinan redaksi buletin jurusan. Nah, kalau itu dijebak sama teman-teman itu. Wah, dijebak kenapa itu? Ya enggak tahu itu teman-teman itu sukanya jebak-jebak sesuatu hal yang di luar prediksi saya itu. Oke. Nah, alhamdulillah ya kita nggak kerasa udah di pertengahan bulan Ramadan ini ya. Gimana Ramadannya kali ini, ada yang spesial atau enggak? Atau nah, jelas spesialnya luar biasa untuk Ramadan kali ini karena kita, terutama saya ini ya, memasuki momen yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kan. Kali ini udah punya istri, anak itu kan, yang notabene anak saya sudah mulai belajar puasa tuh. Nah, meskipun hanya baru puasa sapi, habis maem diusapi gitu kan. Kalau bicara mengenai puasa kali ini itu selain kita mengajari puasa sama keluarga yang ada di rumah, juga ini nampaknya berkesan karena di Al-Azhar kan, yang notabene sekolahnya itu luar biasa sejuk gitu kan. Alhamdulillah nih. Jadi puasanya itu tidak terasa, tiba-tiba berangkat terus sudah waktunya pulang, sampai rumah istirahat sebentar langsung aktivitas lagi dan nggak terasa sudah mau buka puasa. Jadi puasanya lebih nyaman lah, lebih enak lah dibanding. Lebih excited juga nggak sih Pak? Ya tentunya kan. Ternyata Pak Bay itu excited banget guys buat menyambut bulan Ramadan. Nah, kalau dari Pak Bay sendiri, bagaimana pengaruhnya bulan Ramadan ini terhadap rutinitas ibadah yang dijalani Pak Bay? Wah, kalau berbicara mengenai ibadah, sebenarnya rutinitas ibadah kita itu dengan bulan-bulan sebelumnya sama ya, karena ibadah wajib ya sholat 5 waktu, ibadah sunnahnya ya seperti itu kan, kayak begitu. Tapi berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya, untuk bulan Ramadan ibadah kita itu lebih semangat karena banyak orang yang melakukan ibadah. Jadi iya, benar. kan, semisal kalau kita jamaah di musola atau di masjid terdekat di rumah kita yang notabene dulu hanya 2 baris 3 baris, sekarang karena memasuki bulan Ramadan seolah-olah 3 baris itu bisa 2 kali lipat.
Nah, jadi semangat orang-orang lain di bulan Ramadan itu meningkat, seolah-olah mereka itu berlomba-lomba untuk meningkatkan kebaikan dan meningkatkan ibadah agar mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya kan? Subhanallah. Makin banyak ya pastinya yang datang ke masjid untuk ibadah. Ya, selain itu juga toa-toa musola masjid itu setelah selesai melakukan ibadah rutin yaitu sholat taraweh, mereka melanjutkan dengan tadarusan. Nah, itu adalah momen-momen yang paling enak didengar oleh telinga saya itu. Nah, kalau di luar Ramadan pasti tidak ada itu. Paling hanya 1-2 musola yang mungkin melantunkan ayat-ayat suci. Iya, kalau di luar Ramadan pasti itu jarang banget didengar. Nah, kalau dari mbak-mbaknya berdua ini sendiri, ya, itu pasti juga lebih semangat kan ibadahnya di bulan Ramadan? Itu pasti sih. Itu pasti sih, Pak. Karena kadang kalau di bulan Ramadan tuh lebih rame nggak sih? Iya, masjid itu jadi lebih rame nggak sih? Iya. Cit? Kalau aku sih, kalau di keluargaku ya, itu tuh selalu wajib tarawih di masjid. Ah, sama banget. Dan lebih rame, terus antusiasnya juga pasti lebih tinggi. Jadi bikin lebih semangat lagi. Begitu ya, semangat sekali itu kan, pasti asik itu hal demikian. Nah, menurut Pak Bay nih, apa sih yang menjadikan bulan Ramadan ini menjadi bulan yang istimewa? Nah, ini keistimewaan di bulan Ramadan itu bagi saya bisa diklasifikasikan atau dikategorikan ada 2 keistimewaan. Pertama, Ramadan itu istimewa karena bertepatan Al-Quran turun itu di bulan Ramadan. Dan hari ini nih 17 Ramadan tuh. Nah, itu peristiwa nuzulul Quran. Nah, terus pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu pasti diistimewakan sama Allah. Itu jelas. Nabi yang paling istimewa tentunya Nabi Muhammad karena diberi mukjizat berupa Al-Quran. Bahkan beliau juga dinobatkan sebagai pimpinan dari para nabi, kan kayak begitu. Dan umatnya Nabi Muhammad itu menjadi umat terbaik sepanjang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, itu karena umatnya Nabi Muhammad dituntun langsung oleh kitab Al-Qur'an. Nah, gitu. Nah, itu keistimewaan pertama. Untuk keistimewaan kedua itu berupa Lailatul Qadar. Oh iya, Itu nggak ada itu di umat-umat zaman sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya nggak ada. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Wih, apa tuh Pak artinya Pak? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kalau kamu ibadah di malam Lailatul Qadar, nilainya jauh lebih baik daripada kamu beribadah pada 1000 bulan. Baca Quran tuh misalkan 1 khataman tuh di malam Lailatul Qadar. Wah, itu nilainya seolah-olah kalian itu sudah melakukan khataman selama 1000 kali. Keren banget itu, Masya Allah. Jadi umat zaman sekarang itu pada berlomba-lomba. Dan sangat rugi bagi teman-teman yang di luaran sana tidak memanfaatkan momen yang istimewa ini. Misalkan malam Lailatul Qadar hanya digunakan untuk tidur. Nah, kalau untuk ibadahnya itu bisa bertikel-tikel, kalau tidurnya ini gimana ini? Apakah kegiatan tidur itu bisa dikategorikan lebih baik dari tidurnya dia 1000 bulan? Wah, itu bahaya itu kalau kayak begitu kan. Jadi kita harus memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya ya. Nah, gitu. Minimal. Kalau misalkan kita tidak bisa melakukan sebuah kebaikan dengan orang lain, minimal kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri dengan cara wiridan, mengingat Allah, sholawat kepada Rasulullah. Nah, itu nilainya jauh lebih berharga daripada kita hanya sekedar diem atau scroll HP nih misalkan. Wah, main TikTok nih kan nggak enak itu kan. Kalau pengen main TikTok atau scroll HP ya yang manfaat-manfaat lah, yang ada nilai ibadahnya. Atau spill Facebook saya, TikTok saya itu ada nilai-nilai ibadahnya di sana. Karena saya sukanya itu kalau posting di dunia maya itu sesuatu hal yang punya nilai pendidikan. Sehingga nanti punya nilai pahala atau jariah buat kedepannya. Nah, itu kalau bisa diakses sepanjang masa, bisa jadi tuh kita cuman posting mari bersolawat sallallahu ala Muhammad misalkan seperti itu, ternyata yang nge-like atau yang melihat sudah 1000 tayangan. Nah, ini berarti ada 1000 orang yang sudah kita ajak untuk melakukan
sholawat. Nah itu kan luar biasa, daripada nanti akun-akun media sosial yang hanya dipenuhi dengan selfie, terus dengan pamer makanan. Wah hari ini aku makan ini loh, hari ini buka puasaku pakai ini loh. Wah kayak begitu malah bikin orang iri ya, mengurangi keberkahan dari makanan itu. Wah, kalau Pak Bay nih, medsosnya apa nih? Wah perlu tak tulis atau gimana nih? Boleh di spill aja Kalau username-nya ya, Pak. Facebook itu Mas Bay, gitu kan. Mas Bay. Nah, kalau Instagram itu juga Mas Bay, cuman penulisannya berbeda, MAS BZ Hakim, kan kayak gitu. Tuh Sobat Akaba jangan lupa di follow ya, biar bisa merasakan keberkahan yang Pak Bay berikan di sosial media. Weh. Istimewa banget nggak sih, Cit? Istimewa banget dong. Berarti kan kita harus tetap memanfaatkan media sosial tuh dengan baik juga. Iya. Iya. Pak Bay dengan keistimewaan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, berarti alangkah baiknya kalau kita perbanyak baca Al-Quran ya Pak, seperti Iya. yang Bapak sampaikan tadi. Nah, selain itu, apalagi sih Pak kegiatan lain yang masih berkaitan dengan Al-Quran, yang berkaitan erat dengan Al-Quran? Nah itu sebenarnya banyak itu. Kita bisa memanfaatkan momen Ramadan sebagai bulannya Al-Quran. Kita memperbanyak tadarusan Al-Quran. Kita juga bisa ini camp Al-Quran atau camp tahfidz ini. Bagi teman-teman yang berniat untuk menghafal dengan benar-benar, kalian itu bisa itu melakukan camp tahfidz. Maksudnya gimana Pak? Ya salah satu program yang sudah pernah saya laksanakan pada tahun 2021. Nah, di sana saya menggodok ada 11 anak. 11 anak untuk menghafal Al-Quran, dan mereka memang benar-benar menghafalin dari nol. Nah, belum pernah ngafalin tuh sebelumnya. Nah, kita godok pada satu tempat, delalah ya, bahasanya delalah. Nah, kebetulan saja tempat tersebut berkumpul langsung dengan warga. Artinya tempatnya itu sangat mudah akses bagi warga ikut nimbrung di sana. Nah, 11 anak itu saya beri waktu 15 hari. Dimulai dari tanggal 2 Ramadan sampai 17 Ramadan. Nah, sampai endingnya 17 Ramadan pas nuzulul Quran. Dari 11 anak itu tadi selama 15 hari, ternyata yang luar biasa ada anak yang nyampai bisa nambah hafalan 1 juz. Wah itu luar 1 juz biasa itu. banget. Wah itu kalau aku sih belum tentu bisa ya. Nah, itu saya juga kaget itu sebenarnya, karena ini semuanya cewek. Semuanya cewek, dan ada masa suci dan tidak sucinya. Iya. Kebetulan yang berangkat itu ada yang masa sucinya di akhir, ada juga yang di awal, kan aneka ragam. Lah ini yang terbanyak, dia juga punya masa mens, ternyata dia bisa mencapai hafalan 1 juz. Yang lainnya gimana? Yang lainnya minimal 1/4 juz selama 15 hari gitu kan. Nah itu luar biasa itu, karena satu harinya mereka itu saya beri porsi ngaji 4 kali pertemuan. Nah, 4 kali pertemuan berarti habis subuh, habis duhur, habis asar, dan habis taraweh. Nah, di sela-sela itu mereka juga tidak hanya saya drill untuk Quran doang kan, karena ini tempat akses mudah disamperin sama warga. Mereka juga kita didik untuk berinteraksi dengan warga setempat, membaur dengan warga setempat. Jadi mereka bisa apa ya istilahnya ya, bermasyarakat lah. Sembari mereka belajar, mereka juga latihan bermasyarakat. Nah, kapan-kapan ini kalian berdua bisa ini kalau berniatan untuk mau menghafal, bisa ikutan camp tahfidz. Wah, insya Allah. Spill kalau gitu, spill tempat campnya boleh nggak Pak? Nah itu tergantung nanti mayoritas teman-teman yang mau ikut pengennya di mana kan. Nah, nanti akan kita carikan kan. Kalau yang kemarin itu memang anak-anaknya Pak kita ngikut jenengan aja, manapun tempatnya yang penting ada jenengan. Nah, kayak gitu. Akhirnya ya saya memilih yang dekat-dekat dengan rumah kan. Nah, dan ternyata luar biasa itu hasilnya. Wah itu luar biasa, itu semangatnya pasti semangat banget tuh buat menghafal itu. Ya kalau saya perhatikan dari mereka setelah saya beri pertanyaan-pertanyaan seusai melaksanakan itu, atau testimoni bagaimana sih camp tahfidz yang sudah kita laksanakan, nah semuanya
berkesan, bahkan kepengen mengulangi lagi. Tapi keren, sayanya ya nggak ada waktu untuk itu. Kalau Pak Bay sendiri mungkin pas bulan Ramadan masih mau mengadakan camp tafid? Ya, kita lihat di Ramadan berikutnya aja. Kalau sekarang udah tanggal 17 Ramadan, ya nanti sudah mendekati Idul Fitri, pasti pengennya ya liburan itu. Oh iya, mudik, Pak. Iya Waktunya kan, mudik. mudik. Terus berkunjung ke sana familian kayak begitu Iya. tuh. Dan satu hal lagi nih, ada kemanfaatan dari bulan Ramadan. Apa tuh, Pak? Ini kemanfaatan yang nilainya sosialis, tetapi bisa berdampak pada ritualis. Nah, Apa tuh, Pak? Keren ini. kenapa saya bilang sosialis? Karena kebetulan setiap manusia, terutama di Indonesia ini ya, terutama di Indonesia, mereka itu menanti-nantikan datangnya bulan Ramadan karena ada satu momen yang membuat mereka secara tidak tertulis, ya kan, sudah meyakini dan mengiyakan. Pokoknya nanti setelah Idul Fitri mereka akan kumpul. Nah, keluarga kumpul jadi satu, ya kan? Sehingga orang-orang akan mempersiapkan bekal untuk itu. Ya enggak? Di bulan Ramadan selain mereka mempersiapkan bekal untuk beribadah, mereka juga mempersiapkan bekal untuk digunakan silaturahim, untuk digunakan mudik. Nah, istilahnya seperti itu. Sehingga nanti ketika kumpul dengan keluarga, mereka tidak hanya membawa badan saja, melainkan juga membawa oleh-oleh ala kadarnya lah yang bisa disiapkan ya. Dan asiknya lagi, hal itu sudah menjadi sebuah kebudayaan ya istilahnya ya, yang mendarah daging di kita, sehingga kita asik itu ketika melakukan perayaan Idul Fitri. Selain makan-makan, bawa jajan, bawa oleh-oleh, kita juga bisa bercengkrama, semakin merekatkan ikatan persaudaraan antar satu anak dengan anak lain, atau antar orang yang satu darah dengan kita, yang masih family dengan kita. Hadisnya Rasulullah, barang siapa yang kepingin masuk surga, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, kan kayak begitu. Jadi sosialis berdampak pada ritualis. Oke. Sobat Alkaba, hari ini kita tuh udah banyak banget nih ngobrol tentang kegembiraan menyambut Ramadan. Nah, boleh nih Pak Bay, satu kata dong yang gambarin bulan Ramadan menurut Pak Bay. Nah, itu tadi, Ramadan itu inspiratif. Inspiratif. Jadi datangnya bulan Ramadan menjadi inspirasi buat orang-orang. Bagi pedagang nih misalkan, wah Ramadan, kita bisa inovasi untuk membuat makanan, kolak mungkin, takjil mungkin, kan kayak gitu, yang mudah dibawa di mana-mana kan. Bagi penjual baju, wah mereka berlomba-lomba nih, diskon. Nah, bahasanya sih diskon, tapi mereka tetap dapat untung dan luar biasa. Nah, bagi siapa lagi? Bagi para petani nih, mereka nyetok makanan tuh, menyetok bahan makanan, dijual tuh, harganya pasti melambung naik. Nah, seperti itu. Terus bagi siapa? Bagi siswa-siswi. Bagi siswa-siswi, wah adanya Ramadan, wah kayaknya ini saya mulai banyak tadarus, bisa ini ya kan, kayak gitu. Ya kan? Wah, ada orang-orang yang berniatan taubat. Berniatan taubat itu menunggu bulan Ramadan. Yang biasanya nggak sholatnya bolong-bolong, datangnya Ramadan, jadi tertib sholatnya, tidak pernah bolong. Bahkan puasa juga tidak bolong. Meskipun dalam Islam boleh loh kita tidak puasa, ya kan? Iya. Kapan tuh? Bukan saat mens. Nah, bukan saat mens, Bukan. selain mens. Ayo, kapan? Sakit. Nah, sakit misalkan, berpergian jauh karena nggak kuat menahan dahaga, dia nggak puasa, boleh. Asalkan pergiannya tidak untuk kemaksiatan. Oke. Nah, bagi teman-teman yang di luaran sana yang saat ini sedang berpergian dan kepengen mukah, ya, tidak apa-apa, boleh. Tapi lebih baik mana mukah dengan yang tidak. Nah, yang namanya keringanan itu dilakukan kalau terdesak. Kalau dirasa diri kita masih kuat, alangkah baiknya tetap melaksanakan puasa
gitu. Oke, nah jadi di sini kita udah nangkep nih kesimpulannya nih. Di podcast kali ini kita harus bisa lebih memanfaatkan bulan Ramadan, mungkin dengan mengisi dengan lebih rajin beribadah, Mengikuti camp tahfidz mungkin juga ya Cit ya. bisa juga. Terus menggunakan sosial media dengan sebaik mungkin. Nah dengan Ramadan juga ini tuh kita bisa ada lebih semangat lagi buat menjalin tali silaturahim dengan keluarga juga. Nah, kayaknya kita udah ngobrol lama banget nggak sih Cit? Kalau kita lama-lama di sini kayak sobat Akaba bosen juga kayaknya lihat kita. Aduh. Mungkin Pak Bay ada sepatah dua kata lagi yang mungkin mau disampaikan? Ya, Ramadan itu selain inspiratif, juga Ramadan itu bulan produktif, ya kan? Bulan produktif dalam hal spiritual, kita bisa beribadah dan menambah khusyuknya, apalagi kalau malam itu kita pasti bangun sahur tuh. Oh iya. Bener ya juga, kan? iya. Kita manfaatkan, selain makan buat asupan tubuh, kita juga makan buat asupan batin, buat asupan keimanan. Dengan cara apa? Ya mungkin kita membaca-baca kitabkah atau bukukah yang punya nilai-nilai pendidikan untuk lebih mendekatkan diri pada Allah, atau bisa saja kita selingi dengan wiridankah atau tambah sholat yang lainkah, itu kan, sholat hajat, sholat tahajud, itu kan bisa kita laksanakan. Nah, bagi yang biasanya tidak bisa bangun untuk tahajudan karena ini mau puasa, harus bangun sahur dan bisa tahajudan dulu baru makan sahur. Luar biasa. Luar biasa banget sih. BTW makasih ya Pak Bay udah berkesempatan buat nemenin kita di sini, dan pastinya puasa-puasa kayak gini juga nggak sih? Nah, makasih juga buat sahabat Akaba yang udah nontonin kita di podcast kali ini. Jangan bosen-bosen ya, tetap stay tune di YouTube kami, SMA Islam Al Azhar 15 kali Banteng. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.